Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi Ustaz. Alhamdulillah setelah sekian lama. Ustaz, kali ini kita mau ada pertanyaan. Karena di sini itu ada musibah, Ustaz. Termasuknya ya. Jadi ya saudara kita ada yang terkena musibah. Jadi terjadi di Sidadadi, kayak suatu embung. Di situ disebutnya embung, tapi kalau kita secara umum sih kayak bahasa nasionalnya kayak danau kecil lah gitu ya. Jadi di situ dia lagi hobi mancing, mungkin berenang, akhirnya mungkin entah kenapa kram atau mungkin apa ya, akhirnya tenggelam lah dia gitu. Dan udah beberapa waktu nggak ditemukan jasadnya, Ustadz. Gitu. Akhirnya kan terjadi viral. Banyak komen-komen di netizen yang mungkin berseliweran mengungkapkan mungkin yang mereka yakini seperti itu. Jadi seperti nanti coba sediakan benda-benda atau makanan-makanan biar si jasadnya ketemu. Nah, itu ada kejadian seperti itu, Tat. Jadi yang jadi pertanyaan itu, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin itu harus menyikapi musibah yang terjadi ketika jenazah itu belum diketemukan, gitu kan? Karena yaitu dia yang seperti yang saya bilang tadi, banyak segelintir orang atau beberapa netizen ya yang masih berpendapat dan meyakini hal-hal seperti itu gitu ya, berbau mistis lah, kayak ataupun mungkin mereka meyakini kalau itu mungkin berbau Islam ya, kayak misalkan coba aja bacain misalkan salawat ini berapa kali, wirid ini berapa kali, mungkin gitu ya. Mereka berpendapat itu mungkin Islam gitu kan, tapi kan kita nggak tahu juga nih kan. Makanya yang mau ditanyakan seperti itu, bagaimana pendapat dalam Islam mengenai musibah tersebut, Pak? Oke, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi musibah kita tidak tahu dan segala sesuatunya pasti terjadi atas kehendak Allah. Akan tetapi jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan mistis. Itu baru satu kejadian. Nanti kalau seseorang jatuh ya kepleset, wah ini kenapa nih? Sial, apa yang bikin sial? Ya kan begitu ya. Dan seterusnya. Maka itu kan Nabi SAW ngajari kita ya satu doa. Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Artinya, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau tetapkan. Ya. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang kau tetapkan. Dan tiada Tuhan selain Engkau. Kan gitu Nabi ngajari kita. Iya. Artinya jangan segala sesuatu yang sifatnya sial itu dikaitkan dengan mistis-mistis. Karena pasti itu ada kehendak Allah di situ. Ya kan? Betul. Mau jatuh dari pohon kayak mau jatuh dari motor, mau tenggelam, mau apapun itu. Iya. Secara umum itu ada kehendak Allah di situ. Maka kita kan mengucapkannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Betul. Jadi ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jadi kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Itu kan menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu atas kehendak Allah gitu. Dan kalau kita ini terjadi sesuatu yang sifatnya musibah, kita ucapkan qadarullah wa masya fa'ala. Ini sebagai takdir Allah, sebagai keputusan Allah, dan Allah memperbuat apa yang Ia kehendaki. Artinya bahwa kita diajari ya, secara lisan saja kita disuruh untuk menyebut asma Allah, dan ini sebagai takdir Allah. Gitu ya. Maka dari itu ketika pas seseorang itu ya ditimpa was-was. Ini gara-gara apa ya? Kesialan apa ya? Ya, Islam itu tidak mengenal ya, tempat yang bikin sial, waktu yang bikin sial, angka yang bikin sial, hewan yang bikin sial, barang yang bikin sial, ya, ataupun hal-hal yang lain yang bikin sial. Nggak ada dalam Islam. Gitu. Tinggal ada ya, Tante? Nggak ada. Oh, kok apa namanya, gara-gara barang ini, barang itu, gara-gara hari ini, hari itu, gara-gara tanggal, benda, binatang, dan seterusnya, itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan seolah-olah, oh ini danau kecil ini membawa sial, penunggu di situ membawa sial, dan seterusnya. Ya, itu udah qadarullah. Oh nanti nggak ketemu. Loh, akhirnya ketemu kan? Betul. Ya enggak? Soalnya ada yang nyebut juga kan, oh lagi dipeluk sama
yang nunggu di situ. Wah, pokoknya berseliweran lah gitu kan, yang aneh-aneh gitu. Jadi mereka ya, setiap yang sifatnya mistis dan seperti itu tidak ada sandaran ilmiahnya. Sandarannya apa? Dunun, ya, yaitu apa, prasangka saja, ya, atau khayalan saja. Sepertinya ini, sepertinya itu, ya. Jadi yang seperti itu, bagaimana jika kita kasih sajian saja, dikasih makanan tertentu, kopi tertentu, bunga tertentu, dan seterusnya, ya. Nyarinya banyak yang seperti Ya. itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Atau disembelihkan sembelihan tertentu bahkan. Loh, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah itu melaknat orang yang menyembelih sesuatu karena Allah. Karena selain Allah, maaf. Ya, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Allah. Itu untuk siapa ini? Ya kan? Itu mendatangkan laknat. Gitu. Jadi para ulama itu membahas bahwa ada musibah-musibah ya, dengan musibah itu seseorang kembali kepada Allah. Tapi ada juga musibah-musibah orang-orang tertentu ya, ketika mendapatkan musibah bukan kembali kepada Allah, nambah musibah yang lain. Ya kan? Jadi sekarang musibahnya adalah tenggelam. Akhirnya dapat musibah yang lainnya, itu kesyirikan. Itu musibah. Betul. Musibah di atas musibah. Ya, barakallahu fikum. Maka itu dalam hal ini apa? Ya udah, coba kaitkan sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ya kan? Ilmiahnya apa? Oh, mungkin saja secara kesehatan, secara kedokteran, misalkan dia kram, ya kayak gitu. Mungkin tidak apa. Coba kaitkan dengan geologi atau apa, ya kan? Kemudian tekstur tanah itu seperti apa. Betul. Akhirnya, dan itu ya. Kemudian tapi juga ya sekaligus kita mengingatkan kepada mereka yang mancing ataupun di suatu tempat tertentu yang memang tidak dihuni oleh manusia. Ketika pas kita di situ, ya ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan mengucapkan hal itu, insya Allah Allah akan lindungi dia. Jadi segala manfaat, segala madarat, ya, segala kebaikan, segala kesialan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan dikembalikan kepada yang bau rekso, penunggu ini dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Atau dikaitkan dengan diri, ini hari sial nih soalnya harinya hari Selasa. Gitu. Dan seterusnya. Maka kita sebagai hamba yang beriman, ya, tentunya sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitkan segala sesuatu kepada Allah. Justru ketika pas ada seperti itu, kita mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kan gitu. Ya Allah, berilah aku pahala dari apa yang musibahku ini, ya, dan berilah ganti yang lebih baik. Kan gitu kalau seseorang itu. Jadi kembali kepada Allah juga. Betul. Kemudian kalau seseorang yang melihat musibah seperti itu, maka dianjurkannya mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya, jadi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kembali kepada Allah juga. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Gitu kan? Jadi musibah apapun itu ya, kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Jika bukan karena daya dan kekuatan dari Allah, niscaya kita akan jatuh pada musibah yang sama. Gitu. Itu maknanya seperti itu. Iya. Jadi bukan malah seharusnya itu la haula wala quwata illa billah. Haula itu seharusnya komen netizen itu harusnya atau innalillah gitu, minimal lah gitu. Bukan udah kasih ini kasih itu, barang ini barang itu, kembang ini kembang itu dan seterusnya, ya kan gitu. Itu yang kadang ya bikin kita ketawa-ketawa sendiri gitu ya, ngeliat komen kan kayak gitu. Masya Allah. Apalagi jadi dari sini masih banyak sih sebenarnya kayak yang mempercayai kalau di tempat ini tuh ada ininya, di tempat sungai ini nunggu tumbal apa, wah begitulah. Ya mudah-mudahan aja setelah Ustadz perjelaskan semuanya bisa terbuka gitu kan, hati dan pikirannya gitu. Jadi nggak lagi-lagi mengait-kaitkan dengan hal-hal seperti itu ya Ustadz ya. Ya benar. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.